Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Nasiruddin Albani dengan NPM 10090324182. Di sini saya akan menganalisis mengenai pertimbangan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi dengan menggunakan data responden yang terdapat pada lampiran 1. Responden dalam kuesioner adalah seseorang dengan inisial Nasiha, bekerja di bidang properti, tepatnya sebagai marketing atau sales eksekutif, dengan masa kerja 3 tahun. Dalam industri properti, posisi marketing sales biasanya memiliki pola kompensasi yang unik karena sangat bergantung pada kombinasi antara gaji pokok, insentif penjualan, dan bonus proyek. Karena itu, kebutuhan kompensasi mereka berbeda dengan posisi lain yang sifatnya lebih administratif. Dari karakteristik tersebut, ada beberapa pertimbangan yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi. Pertama, perusahaan harus memastikan struktur kompensasi langsung yang adil dan kompetitif. Karyawan sales biasanya sangat bergantung pada komisi jika gaji pokok terlalu rendah atau jika komisi tidak sebanding dengan target yang diberikan. Maka, kepuasan kompensasi bisa menurun. Perusahaan properti perlu memastikan bahwa besaran komisi, bonus project, dan insentif closing benar-benar mencerminkan tingkat kesulitan pekerjaan dan kondisi pasar. Dengan masa kerja 3 tahun, Nasihat tentu sudah memahami ritme pekerjaan, sehingga kompensasi yang tidak berkembang dapat menurunkan motivasi. Yang kedua, perusahaan perlu memperkuat kompensasi tidak langsung. Karyawan sales sering menghadapi beban kerja tinggi seperti mobilitas lapangan, biaya komunikasi, dan kebutuhan transportasi. Maka, tunjangan transport, uang pulsa, dan fasilitas kerja yang memadai menjadi penting. Jika tunjangan ini tidak proporsional, maka beban operasional pribadi karyawan meningkat dan menurunkan kepuasan. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki kebijakan kenaikan gaji yang lebih transparan. Dengan masa kerja 3 tahun, seharusnya responden sudah melewati beberapa periode evaluasi. Namun, dalam banyak perusahaan, proses kenaikan gaji sering tidak dijelaskan dengan jelas. Transparansi mengenai indikator kinerja, standar penilaian, dan alasan kenaikan atau tidaknya gaji yang sangat menentukan persepsi keadilan. Tanpa transparansi, karyawan merasa penghargaan terhadap kontribusi mereka kurang jelas. Yang keempat, konsistensi dalam struktur dan administrasi kompensasi. Ini berarti perusahaan harus memiliki pedoman baku terkait penggajian, insentif, dan bonus yang tidak berubah-ubah atau subjektif. Jika kebijakan kompensasi berubah tanpa penjelasan atau tidak konsisten antar karyawan, maka hilanglah kepercayaan dan muncul ketidakpuasan. Dan yang terakhir, yaitu perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin atau atas sistem kompensasi berdasarkan perkembangan industri properti. Industri properti ini sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan penjualan, sehingga kebijakan kompensasi membutuhkan penyesuaian berkala. Evaluasi ini penting agar gaji dan tunjangan tetap relevan dan tidak tertinggal dibanding kompetitor. Jadi kesimpulan dari yang di atas itu, dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan Nasiha sebagai marketing atau sales eksekutif di industri properti, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kompensasi melalui 1. Keadilan gaji pokok dan komisi. Kedua, penguatan tunjangan operasional. Yang ketiga, transparansi kenaikan gaji. Yang keempat, konsistensi kebijakan kompensasi. Dan yang kelima, audit dan evaluasi berkala mengikuti standar industri. Jadi jika 5 poin ini dilakukan, kepuasan kompensasi karyawan akan meningkat dan berdampak positif pada
produktivitas, serta loyalitas karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.